Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak atau Ibu. Perkenalkan, nama saya Jonathan Rial. Dan pada semester ini, saya sedang menjalani magang di PT Telekomunikasi Indonesia sebagai data scientist. Ini merupakan perusahaan saya, tempat saya magang, yang merupakan perusahaan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia, yang juga merupakan BUMN, dan juga memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan layanan teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi digital yang inovatif dan berkualitas kepada masyarakat, dan terus bertransformasi menjadi perusahaan digital terkemuka di Asia Tenggara. Untuk posisi penempatan saya ditempatkan di gedung DBT Telkom, yaitu di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pada unit chapter Data Science dan AI dengan posisi sebagai Data Scientist. Untuk latar belakang pekerjaan saya, jadi selama magang saya berfokus pada tiga proyek utama, yaitu Graph RAG, Multistage RAG, dan juga Model Forge. Untuk Graph RAG itu dikembangkan untuk mendukung eksperimen retrieval dokumen yang memiliki relasi yang cukup kompleks ya, sehingga dengan menggunakan graph database itu bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi. Kemudian untuk multistage RAG itu dirancang untuk mengatasi keterbatasan pada sistem chatbot berbasis RAG yang ada, yaitu ICA, yang hanya mendapat menangani dokumen teks. Nah, jadi multistage ini tuh bertujuan untuk memungkinkan pemrosesan dokumen yang mengandung data visual, sekaligus meningkatkan efisiensi melalui pendekatan multistage retrieval. Dan terakhir ada Model Forge, itu dikembangkan sebagai solusi bagi pengguna non-teknis untuk melakukan otomasi proses machine learning. Jadi saat ini tuh untuk yang retrieval informasi bagi kebutuhan bagi orang yang non-teknis sudah ada, yaitu ICA. Tapi untuk machine learning belum ada, jadi makanya dari situlah Model Forge. Nah, kemudian untuk metodologi yang digunakan adalah agile, yaitu pendekatan siklus iteratif, ada mentoring setiap minggu. Kemudian teknologinya ada Python, LangChain, LlamaIndex, Grok, App Scheduler, Scikit-learn, MLflow, Nebula Graph, Qdrun, SQLite, Docker, Optuna, dan Fast API yang merupakan yang utama. Kemudian pekerjaan selama magang, seperti yang disebutkan sebelumnya, ada tiga, yaitu Graph RAG, Multistage RAG, dan juga Model Forge. Untuk Graph RAG ada tiga state, dan ini menggunakan chainlit. Jadi yang pertama, on chart start, itu user kirim PDF, dan bakal diproses, kemudian inisiasi MLflow run juga, dan dikembalikan pesan ke user, mengindikasikan bahwa sudah siap untuk melakukan querying. Kemudian untuk yang kondisi kedua, yaitu on message, jadi user bisa kirim pesan atau pertanyaan ke chainlit melalui chainlit UI, kemudian bakal dilakukan querying di backend dan di log informasi yang ada, dan juga kemudian dikembalikan responsnya ke user. Dan terakhir ada on chat end, yaitu saat user mau memberhentikan aplikasi tinggal Ctrl C, kemudian nanti bakal dimatikan juga MLflow run seamlessly. Kemudian yang kedua ada Graph RAG. Ini tadi masih sama Graph RAG. Jadi Graph RAG juga menggunakan MLflow untuk mencatat PDF yang diunggah, relasi yang terbentuk, dan juga seluruh pengolahan query dalam sistem RAG. Ini contohnya dashboardnya dalam MLflow. Jadi bisa dilihat ada banyak run. Ini terus contohnya dashboard untuk run book copy ini seperti ini, ada data-data juga, dan artifactsnya di log seperti ini. Dan di sini ditampilkan contohnya untuk relationship CSV yang seperti ini. Kemudian ada multi-stage RAG. Jadi ini yang tadi yang kedua. Jadi ada tiga API. Yang pertama API describe, jadi user kirim PDF, kemudian diproses, dikembalikan deskripsi, dikembalikan respon dan deskripsi tersebut ke user. Kemudian yang kedua ada untuk create, jadi user kirim parameter, kemudian bakal bakal diproses PDF-nya, kemudian bakal diolah, yaitu sentence splitting ini dan lain-lain. Kemudian bakal dikembalikan success response ke user, indikasi bahwa collection-nya tuh telah dibikin lah gitu. Dan terakhir ada untuk nge-query, jadi user kirim parameter, terus nanti bakal diproses, dan nanti bakal melakukan multi-stage retrieval seperti yang tertulis di sana, dan juga nanti dikembalikan responsnya ke user. Kemudian untuk proyek akhir saya yaitu Model Forge, itu ada tiga API utama. Yang pertama adalah untuk ke-train, jadi user cukup kirim CSV dan target kolom, nanti responsnya berupa zip file yang berisi preprocessor yang telah dilatih, model yang telah dilatih, dan juga aktivitas dalam log, itu aktivitas di backend gitu ngapain aja. Kemudian yang kedua ada untuk pre-process, jadi user bisa kirim CSV baru yang konsisten dengan train, kemudian dikirim juga preprocessor yang telah dilatih sebelumnya atau telah diperoleh dari yang API 1 ini.
Jadi hasilnya bakal berupa data yang telah diproses dan juga log terkait aktivitas yang telah dilakukan di backend. Yang terakhir adalah untuk otomasi pelatihan ulang. Jadi user bisa nge-schedule dengan memberikan parameter tersebut. Kemudian responsnya bakal berupa JSON object yang mengindikasikan bahwa sukses gitu dan juga detail-detail terkait request yang telah dilakukan. Ini juga menggunakan MLflow yang digunakan untuk mencatat setiap peran dalam proses otomatisasi pelatihan ulang model. Jadi ini adalah contoh untuk eksperimen dengan nama ini. Dashboardnya seperti ini. Kemudian contohnya kalau kita lihat run yang ini, itu ada data-data seperti ini. Kemudian artifact yang disimpan seperti ini dan ini yang contohnya terlihat di sini adalah contoh main.log itu isinya seperti ini gitu. Nah ini selama magang saya relevansi dengan perkuliahan itu ada DDP1 tentunya karena saya menggunakan Python dan kemudian ada pemrograman lanjut di mana di situ diajarkan mengenai clean code dan best practice gitulah dalam membuat aplikasi yang baik gitu. Kemudian ada juga KSDD atau kecerdasan artifisial dan sains data dasar. Tentunya itu relevan ya karena di sini saya juga menerapkan berbagai teknik machine learning seperti pre-processing, training, dan evaluasi yang ya relevan lah dengan yang saya kerjakan itu. Lesson learned itu di sini memberikan pengalaman pembelajaran yang sangat berharga baik dari segi teknis maupun perkembangan kompetensi profesional. Dan program ini saya berhasil memperdalam pemahaman tentang LLM, RAG, Graph Database, Docker, Kubernetes, hingga pengembangan sistem otomatisasi untuk machine learning. Proyek yang dikerjakan termasuk pengembangan aplikasi Graph RAG, Multistage RAG, dan model Forge dari sarana untuk menerapkan konsep teknis dalam skenario dunia nyata. Selain itu, program ini juga memperkuat kemampuan kolaborasi, problem solving, serta manajemen proyek. Kemudian untuk saran, secara keseluruhan, program magang Kemdikbud sudah berjalan dengan sangat baik, memberikan pengalaman yang holistik dan relevan dengan kebutuhan industri. Saya sangat mengapresiasi kesempatan pembelajaran yang diberikan oleh mitra yang selalu mendukung, baik dalam hal pelatihan maupun bimbingan. Arahan dari fakultas untuk memastikan kelancaran program SPB juga sudah sangat baik dan lengkap. Bagi calon peserta magang, penting untuk mempersiapkan diri dengan pengetahuan keterampilan teknis serta soft skills yang relevan agar dapat memaksimalkan pengalaman magang dan memperoleh wawasan mendalam serta pengalaman praktis yang berharga. Terima kasih.